Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi indera pendengaran. Baik, sebelumnya seperti biasa Bu Rina selalu ingatkan, perhatikan baik-baik setiap materi. Kalian pahami, bila ada yang tidak mengerti, kalian ulang lagi dari awal supaya kalian paham materi yang Ibu sampaikan. Baik, selanjutnya Bu Rina akan tunjukkan peta konsep yang akan kita pelajari. Ya, kita akan belajar tentang alat indera manusia. Nanti Bu Rina jelaskan tentang alat indera manusianya dulu ya. Setelah itu kita akan fokus belajar tentang indera pendengaran. Dalam indera pendengaran ini yang kita pelajari adalah bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, gangguan pada telinga, dan cara merawat telinga. Pada bagian-bagian telinga ini juga Bu Rina akan sampaikan fungsi pada bagian-bagian telinga. Baik, mari kita lanjutkan. Yang pertama Bu Rina akan beritahu adalah manusia itu memiliki alat indera. Alat indera manusia itu ada 5. Yang pertama mata. Mata adalah indera penglihat. Lalu yang kedua telinga sebagai indera pendengar. Yang ketiga hidung sebagai indera pencium atau pembau. Lalu lidah sebagai indera pengecap, dan yang terakhir kulit sebagai indera peraba. Kalau alat indera manusia ini karena ada 5 sering disebut dengan panca indera. Panca yang artinya 5, jadi 5 indera. Panca indera. Nah, sekarang kita fokus ya ke satu indera yang ada pada manusia, yaitu indera pendengar. Indera pendengar manusia adalah telinga. Ternyata telinga itu berfungsi menerima berbagai macam suara loh. Telinga kita itu sebagai penerima macam suara. Nah, telinganya ini yang nanti kita akan pelajari bagian-bagiannya akan mengirim pesan ke otak. Sehingga kita tahu kalau ada suara, kita dapat mendengar seperti itu. Nah, bagian-bagian telinga itu tadi ada 3 ya. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Seperti yang Bu Rina tunjukkan pada gambar ini ya. Ada 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya kita akan bahas telinga bagian luar terlebih dahulu. Di bagian telinga bagian luar ini ada 2 bagian, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini memiliki fungsi, yaitu menampung gelombang bunyi dan suara yang masuk ke telinga. Sedangkan lubang telinga itu adalah jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Bu Rina akan tunjukkan gambarnya. Ya, ini gambarnya ya. Telinga bagian luar itu yang terlihat oleh kita. Ya, ada daun telinganya, lalu ada lubang telinga. Terlihat ya, jelas. Selanjutnya telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah ini terdapat gendang telinga dan saluran eustasius. Pada gendang telinga terdapat 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga. Selanjutnya, saluran eustasius itu juga memiliki fungsi. Pada saluran eustasius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Oke, selanjutnya lihat pada gambar. Ini terlihat ya ada 3 tulang.
yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu di bawahnya ini, yang di bawah rumah siput, adalah saluran Eustachius. Yang terakhir pada bagian telinga adalah telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam ini terdapat 4 bagian, yaitu rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran. Nah, terlihat ya di sini ternyata rumah siput itu terdapat ujung-ujung saraf pendengar loh, ya, berfungsi untuk menangkap suara yang digetarkan oleh gendang telinga. Selanjutnya, nah, keempat bagian telinga bagian dalam ini ternyata punya fungsi bagi tubuh kita, bukan hanya bagi telinga saja, yaitu alat keseimbangan tubuh. Selain untuk mendengar telinga, ternyata di dalam telinga itu ada bagian yang berfungsi untuk alat keseimbangan tubuh. Baik, selanjutnya kita akan bahas cara kerja telinga. Cara kerja telinga itu dimulai dari bunyi yang merambat di udara, ditangkap oleh daun telinga, kemudian bunyi akan masuk melalui lubang telinga yang disebut dengan saluran pendengaran luar. Nah, selanjutnya akan mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga ini yang akan diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran tersebut akan diteruskan sampai kepada rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran tersebut menjadi sinyal pendengaran. Nah, sinyal pendengaran ini yang akan diterima oleh saraf pendengar. Seperti yang tadi Bu Rina sampaikan, pada rumah siput ini ada ujung saraf pendengar. Lalu, rangsangan saraf berjalan ke otak. Jadi, rangsangan tersebut berjalan ke otak sehingga pada akhirnya di dalam otak, rangsangan ini akan diterjemahkan sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Seperti itu. Jadi dimulai dari bunyi yang merambat dan pada akhirnya akan disalurkan ke otak kita sehingga otak akan menerjemahkan bunyi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan pada telinga. Ternyata telinga juga bisa mengalami gangguan loh. Gangguannya seperti apa? Nah, gangguannya itu ada yang berupa penyakit ya. Contoh yang pertama, otosklerosis. Bu Rina ulangi ya, otosklerosis, yaitu kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Nah, tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga bunyi yang dihantarkan itu akan terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Selanjutnya penyakit yang kedua, otitis media. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah kuman. Kuman yang membentuk nanah pada rongga telinga. Nah, kalau sudah seperti ini pasti berakibat fatal ya bagi telinga kita. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa merawat telinga? Ternyata telinga itu tidak hanya kita biarkan begitu saja ya, harus kita rawat. Cara merawat telinga seperti apa? Oke, yang pertama yang paling penting adalah selalu rajin membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinga ini tidak sembarangan ya, harus menggunakan benda halus. Contohnya seperti kapas atau kita bisa menggunakan cotton bud ya, tapi itu pun harus berhati-hati, tidak asal pakai. Lalu yang kedua, jangan pernah membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam. Contohnya seperti peniti, lidi, atau batang korek api.
Nah, itu sangat berbahaya bagi telinga. Yang ketiga, jangan sekali-sekali kalian mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Iseng-iseng masukin beras misalnya atau biji kacang hijau ke dalam telinga. Nah, itu sangat berbahaya. Kita juga mungkin sering ya kemasukan air ke dalam telinga. Nah, itu pasti rasanya risih atau tidak enak. Pasti kita akan berusaha mengeluarkan air tersebut. Yang keempat, hindari suara yang terlalu bising. Karena kalau kita sehari-hari mendengar suara yang bising, apalagi yang tinggi, itu bila terjadi dengan dalam waktu yang lama, itu akan merusak telinga. Dan paling parahnya bisa menyebabkan tuli. Nah, yang terakhir, kalau telinga terasa sakit atau ada yang aneh, sepertinya sudah ada hal yang aneh nih dengan telinga kalian, segera periksa ke dokter ya, supaya bisa dicek apakah telinga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Setelah tadi kita membahas bagian-bagian telinga, lalu cara kerja telinga, dan cara merawat telinga, ini Bu Rina akan berikan gambar fullnya ya. Tadi kan gambarnya baru setengah-setengah nih, yang bagian tengah, bagian luar, dan bagian dalam. Pada seluruh bagian telinga ini terlihat jelas ya, yang mana daun telinga, lubang telinga, lalu ada 3 tulang pendengaran, ada rumah siput, ada gendang telinga, ada 3 saluran setengah lingkaran, dan saluran eustasius. Oke, sampai di sini saja materi yang Bu Rina sampaikan. Bu Rina harap semua materi ini sampai pada kalian dengan baik. Bila ada yang kalian kurang mengerti atau pahami, kalian bisa tanyakan langsung ke Bu Rina, atau kalian juga bisa tonton ulang lagi video ini dari awal. Selanjutnya Bu Rina akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian menggambar ya. Ini Bu Rina tunjukkan gambarnya. Lalu kalian tuliskan bagian-bagian telinga. Jadi gambar telinga, lalu tuliskan bagian-bagiannya. Kalian bisa ikuti gambar ini ya. Nah, tugasnya ini kalian kumpulkannya bukan besok, kalian kumpulkannya minggu depan. Ya, di hari Selasa minggu depan. Jadi masih banyak waktu ya. Selain itu, Bu Rina harap kalian selain mengetahui bagian-bagiannya, kalian juga hafal fungsi-fungsinya. Oke? Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat. Bye.